Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi massa masyarakat Kuala Cenaku dan Kuala Mulia, Indragiri Hulu Riau menuntut hak tanah mereka yang dikuasai PT Banyu Bening Utama berlangsung ricuh. Ratusan masyarakat desa Kuala Cenaku dan Kuala Mulia yang tergabung dalam keanggotaan Koperasi Cenaku Lestari dan Lembaga Adat Melayu, Kabupaten Indragiri Hulu Riau, Sabtu siang, mendatangi areal perkebunan pabrik PT Banyu Bening Utama di Desa Kuala Mulia untuk mengambil alih hak tanah mereka yang dikuasai perusahaan. Karena berdasar surat SK Bupati Indragiri Hulu nomor 142 TP 8/2021 telah dijelaskan bahwa peserta rapat sepakat tuntutan masyarakat atas lahan lebih kurang 900 hektar terhadap PT Banyu Bening Utama yang sudah dibangun dapat segera diserahkan kepada masyarakat. Namun, kedatangan massa yang diperkirakan kurang lebih 700 orang untuk membuka portal dan pelang perusahaan di areal lahan tersebut terhenti karena dihalangi masuk oleh security. Namun, kedatangan massa yang diperkirakan kurang lebih 700 orang untuk membuka portal dan pelang perusahaan di areal lahan tersebut terhenti karena dihalangi masuk oleh security perusahaan dengan menutupi akses jalan ke areal lahan dengan melintangkan traktor di jalan akses, sehingga menimbulkan kericuhan dan perdebatan antara manajer humas perusahaan dengan massa yang ingin memaksa masuk. Kericuhan dapat ditenangkan setelah pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hulu menengahi dan mengarahkan kedua pihak agar mengambil dan menyelesaikan dengan perundingan yang baik. Dari hasil negosiasi langsung antara pimpinan pusat perusahaan dan perwakilan massa, akhirnya pihak perusahaan memperbolehkan massa untuk ke area lahan untuk memasang tanda bendera. Sekretaris Koperasi Cenaku Lestari, Wibiseno mengatakan, kedatangan mereka untuk mengambil alih hak tanah mereka yang dikuasai perusahaan selama 20 tahun karena sesuai SK Bupati Indragiri Hulu nomor 142/TP/8/2021. Makanya mengambil suatu keputusan dalam hal ini dalam bentuk memberikan surat somasi kepada perusahaan yang menduduki lahan yang bukan haknya. Saya kira hari inilah batas waktu akhir dari 14 hari. Bahwa pemberitahuan ini bukan hanya surat, tapi juga dalam spanduk yang berisikan bahwa kita meminta perusahaan yang menduduki lahan yang bukan miliknya untuk segera mengosongkan karena putusan pemerintah telah berbunyi untuk itu. Legalitas pendukung juga sudah ada di dalamnya. Hari ini membuka portal, membuka pelang, itu sebagai wujud bahwa satu kemajuan yang kita buat ini harus seperti itu dan tak bisa ditawar. Dan kita sudah melakukan negosiasi kepada Pak Yudi sebagai wakil Humas Legal Duta Palma, sudah menyetujui dengan aturan-aturan yang mungkin kita sudah sepakat. Sementara dari pihak perusahaan, manajer humas PT Banyu Bening Utama David ketika diminta penjelasan memilih acuh dan menolak untuk dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut. Dari Indragiri Hulu, Superto, tim Riau Raya TV melaporkan. Saya Firdaus, Wali Kota Pekanbaru, mengucapkan selamat kepada Riau Raya TV. Semoga Riau Raya TV ini dapat menjadi mitra bagi pemerintah dan juga dapat mencerdaskan anak bangsa, sehingga di tengah revolusi industri tahap keempat ini bersama media dan juga pemerintah, baik pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, dan juga Pekanbaru serta Pekan Sirawan. Dan harapan kita kehadiran TV ini, apalagi TV daerah yang kita harapkan berkiprah secara nasional dan mampu memberikan informasi-informasi yang edukatif kepada anak bangsa, sehingga harapan kita
generasi muda, masyarakat Riau, anak-anak Riau di era milenial ini akan mampu kita persiapkan menjadi generasi muda yang mandiri, tangguh, dan berdaya. Maju terus, Riau Raya TV, TV Ocu yang pertama di Indonesia. Terima kasih. Terlihat banyaknya warga yang berbondong-bondong datang ke Pasar Selasa dengan membawa jerigen kosong. Pasalnya, hanya dengan membawa fotokopi KTP, warga Kecamatan Bina Widya Pekanbaru bisa mendapatkan minyak goreng curah dengan harga Rp14.500 per kilogramnya. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah UMKM Provinsi Riau bekerja sama dengan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Cabang Pekanbaru melakukan operasi pasar minyak goreng curah program pemerintah di Pasar Selasa Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru, Selasa 31 Mei 2022. Kabid Perdagangan Disperindakom UKM Provinsi Riau, Lisda Erni mengatakan, program operasi pasar minyak goreng curah ini merupakan kerjasama dengan PT RNI, salah satu BUMN yang ditugaskan mendistribusikan minyak goreng. Jadi kami bekerjasama dengan pihak RNI, salah satu BUMN yang ditugaskan untuk pendistribusian minyak goreng, mengadakan operasi pasar murah. Operasi pasar guna untuk membantu masyarakat yang mungkin sekarang kan harga minyak goreng kemasan baik sederhana dan premium kan mengikuti pasar. Jadi dengan adanya minyak goreng curah ini kan mereka masyarakat terbantu karena harganya di bawah dari harga kemasan sederhana dan premium tersebut. Hari ini kita 7,5 ton. Dan kita masyarakat umum pasaran ini makanya kita adakan di pasar rakyat tradisional. Syaratnya hanya membawa KTP saja. Dibatasi nggak, Bu? Nggak ada. Masyarakat? Nggak ada. Ini nantinya akan dilakukan sampai kapan, Bu, operasi? Ini hari ini aja ya, satu hari ini aja. Nanti kita menunggu lagi nanti dari pihak Raja Wali Nusindo. Apakah mungkin kedepannya akan diadakan di mananya? Ini hanya di sini dulu. Ya. Berapa, Bu? Per liternya atau per kilogramnya berapa? Per kilonya dijual 14.500. Yang ditentukan kan kemarin 15.500 per kilogram. Kita sih tetap melakukan turun, kita penetrasi pasar dengan Satgas Pangan yang terdiri dari Krimsus dari Polda, kita sendiri, Biro Ekonomi, dan bidang pengawasan dari Disperindak. Selain itu, perdistribusian minyak goreng curah ini diharapkan dapat membantu warga Pekanbaru. Dijelaskannya, pada operasi kali ini, Disperindakom UKM Riau mendistribusikan sekitar 7,5 ton minyak goreng curah seharga Rp14.500 per kilogramnya dengan sasaran masyarakat umum. Menurut Lisda Erni, untuk membeli minyak goreng, pihaknya tidak membatasi masyarakat dalam membeli. Petugas memberikan kelonggaran kepada warga untuk membeli minyak goreng sesuai kebutuhan masing-masing. Sementara itu, puluhan ibu-ibu pengunjung pasar yang melihat operasi pasar tersebut langsung berkerumunan untuk membeli minyak goreng curah. Mereka rela mengantri demi mendapatkan minyak goreng. Sebagian dari mereka yang kebetulan tidak membawa jerigen langsung membelinya di toko terdekat. Sebelum minyak diisi, petugas meminta pembeli untuk antri dan mendaftar di meja petugas dengan syarat membawa KTP atau fotokopinya. Menurut seorang ibu rumah tangga bernama Nur Afni, program minyak goreng murah ini sangat membantu masyarakat. Katanya di saat harga minyak goreng yang melambung tinggi akhir-akhir ini, keberadaan minyak goreng curah yang murah saat dicari masyarakat, apalagi bagi kaum pedagang kecil. Tim Riau Raya TV melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
My name is Adi Budrasya, and as the representative of Indonesian's international students, I would like to say congratulations for the official international launch of Riau Raya TV and TVO2. Now, everyone can watch Riau Raya TV and TVO2 wherever you are and whenever you are. And I hope these two channels fulfill their slogan, Dari Riau Menyapa Dunia. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bengkalis Kasmarni serahkan SK kepada 470 orang, terdiri dari 62 CPNS dan 408 P3K tahap 1 formasi tahun 2021, Senin di penghujung Mei lalu, di Balai Kerapatan Sri Mahkota Wisma Daerah Bengkalis. Bupati Bengkalis Kasmarni melakukan penyerahan surat keputusan kepada 470 orang calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 formasi tahun 2021 di lingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis. Penyerahan SK dilaksanakan Bupati setelah dilaksanakannya pelantikan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional di lingkupan pemerintah Kabupaten Bengkalis, Senin 30 Mei 2022 di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis. Dalam mempercepat kemajuan daerah dan terwujudnya Kabupaten Bengkalis bermasa, Bupati wanita tersebut menyampaikan sejumlah pesan penting kepada 470 orang CPNS dan P3K. Siang ini kami juga telah menyerahkan surat keputusan Bupati Bengkalis kepada 470 orang calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 formasi tahun 2021. Untuk itu saya juga memberikan ucapan selamat dan tahniah. Namun demikian perlu saya ingatkan, ketika SK ini sudah saudara-saudari terima, tentunya ada konsekuensi yang harus saudara-saudari jalankan serta pertanggungjawabkan untuk kedepannya. Dan yang tak kalah pentingnya, syukuri nikmat yang telah diberikan ini dengan mengimplementasikannya dalam tindakan nyata. Bekerjalah dengan tulus ikhlas dan bersungguh-sungguh, serta wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bila hanya untuk mengejar materi pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil maupun sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bukanlah pilihan yang tepat bagi saudara-saudari semua. Oleh karenanya saya berharap saudara-saudari dapat menjalankan tugas dan amanah ini secara baik, inovatif, responsif, profesional, disiplin, dan berintegritas, serta memiliki kapabilitas yang tinggi, mencakup komitmen serta pengalaman. Berikanlah pengabdian dan loyalitas Anda untuk Kabupaten Bengkalis. Tidak hanya itu, kepala daerah tersebut meminta agar CPNS dan P3K dalam menjalankan tugas jangan hanya menunggu datangnya perintah atasan, akan tetapi harus kreatif dan inovatif, sehingga fungsi pelayanan sebagai aparatur pemerintah dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, lulus menjadi PNS dan P3K adalah nikmat yang harus disyukuri dan tidak didapatkan dengan mudah oleh banyak orang. Makanya, para CPNS dan P3K harus memanfaatkan sebaik mungkin. Sembari mengucapkan selamat dan tahniah, beliau juga menegaskan kepada BKPP jika ada CPNS dan P3K yang melanggar aturan, tidak disiplin, cengeng, dan tidak loyal, segera lapor dan akan kita berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Tim Riau Raya TV melaporkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Syahrul Aidi Mazat LCMA, anggota DPR RI, fraksi PKS, Dapil Riau II, mengucapkan selamat dan sukses dengan munculnya dan hadirnya Riau Raya TV dan TV Ocu. Mudah-mudahan ini menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang baik, mendidik, yang memberikan motivasi, inspirasi bagi masyarakat Riau dan juga masyarakat Ocu pada khususnya. Semoga memberikan manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat Riau, masyarakat Indonesia, dan masyarakat Ocu pada khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berikut berita 10 hari ini. Saya Mikel Masyuri undur diri. Sampai jumpa.